Haleluya. Salam kemenangan iman. Selamat pagi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini tanggal 17 Mei 2020 kita kembali untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Saya sungguh sangat percaya Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan telah mempersiapkan diri. Bahkan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah akan beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita yakin dan percaya dengan seluruh anggota keluarga yang beribadah, maka Tuhan pun bersuka cita melihat setiap anggota-anggota keluarga terlibat di dalam ibadah. Ada yang mengambil bagian di dalam pelayanan pujian, penyembahan. Ada yang mengambil pelayanan dalam sharing firman Tuhan. Ada yang mengambil bagian dalam pelayanan yaitu doa syafaat. Ada juga yang mengambil pelayanan di dalam pelayanan persembahan. Seluruh anggota keluarga terlibat berinteraksi untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan ini sangat mengingatkan saya kepada Obed Edom. Minggu yang lalu kita bicara bagaimana Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari ini saya kembali lagi bicara tentang keluarga Obed Edom. Bagaimana anak-anak Obed Edom tidak hilang dari hadiratnya Tuhan. Sekalipun tabut Allah telah diambil dari rumah Obed Edom, ketika tabut Allah telah sampai di kota Daud, anak-anak Obed Edom terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam persekutuan. Itu sebabnya sungguh luar biasa ketika dimulai dari rumah, setiap anak-anak Tuhan mereka akan terus melayani Tuhan, terdidik dan terlatih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Alkitab katakan dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-4 sampai pada ayat yang ke-8 dikatakan begini. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yozabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netanael anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Pioletai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elsabat, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Anak orang benar gagah perkasa. Alkitab menuliskan bagaimana anak-anak Obed Edom yang 8 mereka melayani. Pada saat tabut Allah ada di rumah Obed Edom melibatkan anak-anak mereka untuk menghormati dari tabut Allah. Setelah tabut Allah dipindahkan ke kota Daud, anak-anak Obed Edom juga mengambil bagian sebagai penunggu pintu di dalam bait Allah. Sebuah pelayanan yang luar biasa. Dan bukan hanya anak-anak Obed Edom, tetapi cucu-cucu Obed Edom juga mengambil bagian dalam pelayanan. Sehingga dari keturunan Obed Edom mereka memiliki yaitu pelayanan penunggu bait Allah berjumlah dengan 62, yaitu gagah perkasa, cakap dalam pekerjaan. Dan itulah sebabnya saya mendorong umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa ibadah di rumah kita, mari libatkan anak-anak kita agar mereka juga tidak terhilang dari hadirat Tuhan ketika mereka bekerja,
tidak terhilang dalam hadirat Tuhan ketika mereka menjadi orang sukses, tidak terhilang dalam hadirat Tuhan ketika mereka menjadi orang yang sudah berhasil. Mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap dalam hadiratnya Tuhan, sama seperti Obed-Edom. Dalam masa-masa kita beribadah di rumah kita masing-masing, ini adalah latihan. Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang melatih kaum bapak, kaum ibu, seluruh anggota-anggota keluarga untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Ketika mereka terbiasa dengan sebuah pelayanan, mereka menjadi orang-orang yang rindu dalam hadiratnya Tuhan. Ketika mereka diberkati Tuhan dalam sebagai orang-orang yang mendapatkan cita-cita mereka, maka mereka tidak akan hilang daripada pelayanan. Mereka tetap melayani. Jikalau mereka seorang pengacara, mereka tetap melayani dalam hadiratnya Tuhan. Jikalau mereka seorang dokter, mereka tetap melayani dalam hadiratnya Tuhan. Jikalau mereka seorang militer, mereka tetap dalam melayani Tuhan. Jikalau mereka seorang polisi, mereka tetap dalam melayani Tuhan. Jikalau mereka seorang PNS, apapun jabatannya, mereka tetap melayaninya Tuhan. Itu oleh karena apa? Karena mereka dilatih dan diajak untuk hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini biarlah kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan bekerja bagi kita, sehingga kita boleh mempersiapkan diri kita di dalam pelayanan ini. Saya mengajak agar seluruh anggota keluarga kita, jangan tidak ada yang tidak melayani. Mari latih dan didik supaya mereka terlatih di dalam melayani dalam hadiratnya Tuhan. Pada hari ini saya pantun Alexander Manulang mengucapkan selamat beribadah, selamat kita melayani di dalam hadirat Tuhan. Sebelum saya tutup, saya akan berdoa kepada kita agar kita boleh melayan dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jikalau di pagi hari ini anggota-anggota keluarga dari umat-Mu dapat melayani seperti Obed-Edom. Obed-Edom dan anak-anaknya melayani. Dan bukan hanya anak-anak daripada Obed-Edom, tetapi cucu daripada Obed-Edom juga melayani. Mereka tidak terhilang dari hadirat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa, mari berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu, mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik dalam pelayanan pujian penyembahan, baik dalam pelayanan sharing firman Tuhan, baik dalam pelayanan daripada persembahan, doa syafaat, apapun bentuk pelayanan yang mereka kerjakan. Pengurapan-Mu turun atas mereka, kuasa-Mu turun atas mereka, mujizat-Mu turun atas mereka, hadirat-Mu turun atas mereka. Ya Tuhan Yesus, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan, datanglah kerajaan-Mu dalam tiap-tiap rumah tangga, datanglah kuasa-Mu dalam tiap-tiap rumah tangga, di mana setiap anak-anak-Mu melayani Engkau, sehingga ketika mereka dewasa, mereka tidak hilang dari hadirat-Mu. Apapun cita demi cita mereka, Bapa, Engkau memberkati. Walaupun mereka telah bekerja, Tuhan, Engkau membuat hati mereka terus dalam hadirat-Mu, terus dalam pelayanan, seperti anak-anak Obed-Edom. Di pagi hari yang indah ini, kami sungguh percaya Tuhan Yesus, biarlah setiap pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu.